bilang sama saya, enggak Bu Ayu, saya udah punya kok, rumah udah punya, anak udah sekolah, udah tinggal pensiun gitu ya, udah tinggal pensiun. Nah, pensiunnya itu sendiri adalah tujuan keuangan gitu. Jadi kita pasti selalu punya tujuan keuangan. Begitu pensiun, apakah sudah siap pensiunnya gitu ya. Jadi semua pasti gitu. Besar atau kecil pasti semua punya. Ibaratnya seperti cita-cita semua pasti punya dong gitu kan ya. Jadi kenapa kita berinvestasi itu karena kita punya tujuan keuangan. Itu investasi itu cara kita mewujudkan, salah satu cara kita, ikhtiar kita untuk mewujudkan tujuan keuangan tersebut gitu ya. Terus next-nya, sorry, saya nggak bisa next sebentar. Oke, nah alasan kedua adalah manusia itu punya cycle kan, cycle life ya, human life cycle. Itu di mana ada masa-masa kita punya waktu menjadi orang yang produktif gitu ya, ada earning years. Nah earning years ini nggak akan seterusnya gitu, mungkin paling lama 38 tahun seperti slide ini gitu kan. Jadi alasan inilah juga yang membuat kita harus berpikir kenapa kita harus berinvestasi gitu. Jadi kita perlu untuk pensiun tadi tuh gitu ya. Tujuannya apa pensiun gitu. Terus yang selanjutnya adalah alasan investasi yang selanjutnya adalah jangan sebaiknya gitu ya. Kita tidak berinvestasi hanya di satu tempat saja gitu. Jadi peribahasanya lah don't put all your egg in one basket. Artinya kalau basket itu jatuh ya pecah semua telurnya gitu ya. Jadi kita memang harus melakukan diversifikasi selain menyebarkan resiko. Karena investasi itu it's all about memanage resiko. Tidak ada investasi yang tidak ada resikonya. Semua ada. Boleh teman-teman sampaikan resikonya apa gitu, tetap ada gitu. Cara investasi adalah salah satu bagaimana kita meminimalkan resiko itu. Jadi kalau tanya, Boy boleh nggak investasi, bisa investasi di reksadana itu nggak ada resiko ya? Wah, pertanyaan itu nggak bisa saya jawab tuh. Karena semua investasi ada resikonya, tinggal kita gimana kita memanage resiko itu gitu. Kita mau berani resiko yang tinggi, ingin punya hasil yang tinggi misalnya, berarti ada konsekuensinya resikonya juga tinggi, kayak gitu. Jadi nggak bisa maunya semua oke gitu ya, nggak bisa gitu ya, karena setiap investasi itu ada resiko. Terus alasan berikutnya adalah ini inflasi. Ini slide ini selalu saya sampaikan setiap saya ngobrol diskusi mengenai reksadana karena ini adalah inflasi yang ada nyata gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadari bahwa si inflasi ini mengurangi nilai uang kita gitu. Kalau sekarang mah kayak COVID ya, ada nggak sih sebenarnya COVID gitu? Kok kayaknya nggak nyata gitu ya? Karena kita mungkin tidak terdampak resiko gitu loh. Resiko itu tidak terdampak, tapi begitu kena kan, wah iya bener ada gitu. Jadi kita harus pahami bahwa inflasi ini ada loh. Tapi kita kadang-kadang suka abai gitu ya. Jadi inflasi ini bisa membuat nilai uang kita turun. Nah ini yang alasan juga, salah satu alasan dari 4 tadi, kenapa kita perlu berinvestasi gitu. Next-nya, next. Nah, apa sih investasi? Investasi itu intinya kalau dari gambar ini ya teman-teman, pokoknya kita membelanjakan uang kita untuk sesuatu yang bisa berkembang untuk tujuan keuangan di masa datang. Yang namanya tujuan keuangan tuh bukan hari ini cita-cita besok kewujud ya, gitu. Pasti untuk jangka panjang. Jangka panjang bisa setahun, bisa 2 tahun, atau 6 bulan lah jangka tujuan keuangan yang pendek misalnya. Nanti kita akan kaitkan reksadana apa yang kita harus beli untuk tujuan keuangan itu gitu. Ya, jadi investasi itu bukan dibeliin barang-barang yang akan turun nilainya. Udah ada inflasi, terus barangnya rusak misalnya, tapi taruhlah di produk-produk investasi yang akan memberikan nilai tambahan untuk tujuan keuangan kita di masa depan. Ya. Nah, ini beberapa instrumen investasi, saya mungkin bagi secara besar real dengan sektor real dan keuangan. Sektor real itu bisa kita beli logam mulia, kita beli properti gitu ya. Di sini nanti kita bicara mengenai reksadana syariah, itu tentunya di area keuangan, di produk pasar modal gitu ya, kita spesifik ke sana. Terus bagaimana sih cara memilih investasi gitu ya? Ini ada beberapa tips. Ini tips secara general teman-teman. Jadi pastinya karena kita harus kesesuaian syariah, tentunya syariah harus menjadi alasan pertama kan. Terus produk, kita mesti pelajari produk, pengelolanya siapa, kita pahami resiko dengan imbal hasil, lalu kebutuhan, dan institusinya seperti apa. Karena kalau kita biasa suka suka nggak jelas nih perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan gitu. Yang kita harus penuhi kebutuhan atau keinginan? Harusnya kebutuhan. Gitu. Kebutuhan ya, teman-teman ya.
Kadang-kadang keinginan jadi kebutuhan soalnya. Jadi kita nggak bisa bedakan. Akhirnya yang kalau kita penuhi ya keinginan, akhirnya bukan investasi, tapi menjadi konsumtif. Gitu. Ya. Oke, nextnya ini adalah investasi yang harus diwaspadai dari OJK. Jadi OJK ada selalu memberikan alert kepada para investor, dan kami juga sebagai pelaku kita selalu teruskan bahwa ini loh batasan-batasan yang harus dicermati, jangan sampai masyarakat masuk ke investasi-investasi yang dianggap kurang tepat, gitu ya. Ini biasa kita selalu sampaikan dalam setiap presentasi. Nah, kalau bicara mengenai reksadana yang sudah paham, tentunya chart ini mungkin memudahkan memahami bahwa reksadana itu suatu produk keuangan yang kalau boleh dijajarkan sama dengan deposito yang lebih familiar, mungkin sudah lebih familiar teman-teman ya. Hanya bedanya kalau deposito itu produk perbankan, nah kalau reksadana adalah produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi itu di bawah pasar modal, bank di bawah Bank Indonesia gitu ya. Terus kalau dana di deposito itu dikemanakan oleh bank, itu disalurkan ke kredit. Makanya ada debitur di perbankan ya. Nah, dari transaksi dengan debitur itu tentunya ada imbal hasil yang lari menjadi keuntungan dari si para deposan gitu ya. Nah, kalau di reksadana uangnya yang dikelola oleh manajer investasi dilarikan kemana? Dibelikan ke instrumen di pasar modal. Apakah itu saham syariah tentunya ya, karena kita bicara syariah, saham syariah atau sukuk, yaitu obligasi syariah, gitu ya. Jadi dari chart ini kelihatan bahwa sebenarnya produk ini simple, gitu ya. Oke, nah ini struktur di pasar modal, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi kalau kita boleh bagi 3 lah secara besar, garis besar ya. Ada saham syariah, ada sukuk, ada reksadana. Kenapa dibedakan begini? Karena teman-teman bisa langsung beli saham syariah sebetulnya. Bisa langsung beli obligasi syariah sebetulnya. Atau bisa beli reksadana syariah gitu. Bedanya apa sih gitu ya? Di antara ketiga ini bedanya apa sih? Nah, ini bedanya. Kalau secara secara simpel lah kita menjelaskan ya, karena lebih enak simpel menjelaskan dibanding kita bicara detail misalnya price earning ratio-nya atau apa gitu ya. Nah, kalau saham itu artinya teman-teman kita sebagai investor itu menjadi pemilik perusahaan tersebut. Misalnya kita punya saham 1 lot, berarti kita memiliki sekian 0, sekian persen dari saham, ini saya ambil contoh Telkom gitu kan. Nah, kalau kita beli sukuk atau obligasi syariah, artinya kita ikut membiayai proyek dari perusahaan tersebut. Misalnya Telkom ada bikin apa ini istilahnya tuh pemancar baru misalnya apa istilahnya ya. Nah, setiap ada proyek kan perusahaan pasti menerbitkan yang namanya surat utang. Kalau misalnya dia sesuai dengan akad syariah, keluarnya adalah obligasi syariah. Nah, kalau kita beli obligasi syariah tersebut, artinya kita ikut membiayai proyek tersebut, gitu. Secara definisi seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke reksadana, itu sama saja kita menjadi pemilik dan ikut membiayai, gitu loh. Kok kenapa bisa? Gitu. Karena dengan lewat reksadana, kita bersama para investor reksadana yang lain, itu mengumpulkan dana di satu wadah reksadana, yang dimana dana yang terkumpul di reksadana itu akan dikelola oleh manajer investasi yang akan dibelikan misalnya saham Telkom dan juga sukuknya Telkom. Gitu ya. Jadi secara prorata kita sebagai investor di reksadana tersebut akan memiliki juga saham Telkom, akan ikut juga memiliki sukuk yang dibeli di reksadana tersebut. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, next. Oke. Nah, ini definisi. Kita nggak usah bicara definisi, tapi ini saya sampaikan saja bahwa intinya adalah reksadana ini seperti tempat untuk mengumpulkan dana masyarakat, gitu ya, yang ingin membeli instrumen pasar modal, tapi tidak mau langsung. Jadi lewat reksadana. Jadi manajer investasi dalam hal ini Pattern Asset Management yang akan mengelola, membelikan uang yang terkumpul ini, misalnya dibelikan saham. Kalau reksadana saham berarti dibelikan saham. Kalau reksadana sukuk dibelikan sukuk, gitu ya. Kalau reksadana pasar uang akan dibelikan instrumen pasar uang, gitu. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaannya adalah kan bagaimana nih cara menghitung pengembangannya gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini skemanya dulu bahwa flow-nya seperti ini. Investor masuk ke produk reksadana, nanti manajer investasi yang akan membelikan saham, pasar uang atau sukuk. Nah, di skema ini ada bank kastedian tuh di bawah kanan bawah yang akan membantu melakukan administrasi. Administratifnya ini reksadana ini adalah satu produk yang sangat rigid diatur oleh OJK. Kalau reksadana syariah ditambah ada MUI, gitu ya. Kenapa rigid diatur? Jadi salah satu poin kenapa rigid diatur adalah adanya bank kastedi yang mengadministrasikan dana-dana masyarakat yang masuk ke reksadana.
Karena uang dana masyarakat itu masuk ke dalam rekening reksadananya, bukan rekening manajer investasinya, Bapak Ibu. Jadi manajer investasi itu tidak pegang uangnya. Kita hanya dapat report, ini loh Bu Ayu, reksadana Safa Ibu ada yang masuk nih hari ini, 100 juta nih masuk hari ini, silakan Ibu mau belikan instrumen pasar uang apa gitu. Jadi kami yang mengatur dibelikan apa, nanti yang mengeksekusi adalah bank custody. Ya, jadi mekanisme ini sudah secara sistem Bapak Ibu sejak tahun 95 sejak reksadana mulai diperkenalkan, ini disempurnakan terus. Jadi sistemnya sudah otomatis. Jadi kami manajer investasi tidak pernah memegang uangnya. Jadi salah satu alasan reksadana itu suatu produk yang sangat rigid diatur adalah betul-betul dijaga oleh bank custody dari sisi dananya, gitu ya. Oke, next nanti kalau ada pertanyaan. Nah, ini manfaat reksadana syariah. Singkat saja, satu pastinya syariah, yang kedua efisiensi biaya dan waktu. Tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu sebetulnya bisa beli saham langsung, bisa beli obligasi langsung. Tapi apakah Bapak Ibu punya waktu untuk menganalisa saham apa yang bagus dibeli? Lalu biaya investasi yang rendah karena investasi di reksadana bisa mulai dengan 100.000. Kalau beli saham langsung mungkin tidak cukup 100.000, gitu ya. Terus likuiditas terjamin, pencairan dana di reksadana itu boleh setiap saat, setiap hari boleh. Seperti menabung. Jadi Ibu misalnya invest 500.000, besok naik jadi 600 misal ya. Misal, ini tidak mungkin dalam sehari. Sebulan lah saya simulasinya. Naik jadi 600.000, oh saya mau ngambil 100.000 saja, itu boleh, memungkinkan di reksadana. Gitu ya. Terus yang keempat, diversifikasi investasi. Seperti tadi alasan kita berinvestasi kan harus menyebarkan resiko. Nah di reksadana itu, dengan uang kita 100.000, sama saja kita memiliki saham Telkom yang tadi kita bahas di awal, sama juga kita memiliki sukuk Telkom, tapi mungkin punyanya 0,00 sekian persen karena uang kita cuma 100.000, tapi karena ada teman-teman investor yang lain yang masuk di reksadana tersebut, akhirnya manajer investasi punya dana yang besar untuk bisa masuk ke saham Telkom atau beli sukuknya Telkom. Gitu ya. Jadi kita lewat reksadana itu dibantu mendiversifikasi investasi kita. Hasil yang optimal itu dilihat tergantung dari hasil pengelolaan manajer investasi. Biasanya manajer investasi harus memberikan track record gitu ya. Terus yang keenam, transparansi informasi. Jadi Bapak Ibu sebagai investor itu akan menerima yang namanya laporan atau rekening koran dari bank custody sebagai administrator reksadananya dan juga dari kami sebagai pengelolanya gitu. Dan yang ketujuh terjangkau ya, karena investasi di reksadana itu mulainya bisa sampai mulai Rp10.000. Tapi kalau di Pattern Asset Management kita mulai dengan 100.000. Ya. Oke, next. Mas Ani, saya di info kalau sudah waktunya untuk diskusi. Baik, Bu. Ya. Oke, nah ini reksadana, perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana non syariah. Nah, yang pasti manajer Pattern Asset Management itu hanya mengelola reksadana yang berbasis syariah. Jadi kami, kalau di sini sesuai prinsip syariah gitu ya, terus hanya investasi kepada efek syariah yang diperbolehkan. Contohnya ada lagi nih, kalau reksadana saham, kami mengelola reksadana saham syariah. Jadi kami hanya boleh membeli saham-saham yang ada di daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Bursa, OJK, dan MUI. Itu ada daftarnya setiap 6 bulan sekali diterbitkan. Jadi apakah kami boleh beli saham, saya boleh sebut ya, ini bukan iklan, bukan misalnya saham BBCA gitu. Kita nggak bisa, karena saham perbankan belum masuk ke dalam daftar efek syariah. Yang bisa masuk ke dalam daftar efek syariah, kalau perbankan hanya perbankan syariah. Which is itu BRI syariah, yang sekarang ada BTPN syariah, dengan Tanin syariah. Gitu. Jadi kita hanya boleh beli yang itu aja. Gitu ya. Terus yang ketiga, kita ada mekanisme pembersihan harta dari non-halal atau disebut cleansing. Jadi misalnya gini, kaitannya dengan penjelasan tadi yang saya sebelumnya, misalnya kami mengelola reksadana saham. 6 bulan yang lalu saham Telkom, misalnya tadi kita contohnya Telkom ya, saham Telkom masuk daftar efek syariah, kita beli sebagai manajer investasi, kita belikan buat Anda, buat para investor di reksadana saham kita. Tapi ternyata setelah 6 bulan dia keluar dari daftar efek syariah. Nah, kami harus menjual saham tersebut dan tidak boleh memasukkan keuntungan dari penjualan, bisa jadi untung ya, itu ke dalam reksadananya. Karena kita harus membersihkan dari unsur non-halal. Gitu ya. Nah, yang poin keempat penjelasan bahwa kita diawasinya tidak hanya oleh OJK tapi juga oleh MUI dengan menurunkan Dewan Pengawas Syariah yang juga mendampingi di MI.
gitu ya. Nah ini saya informasi sedikit bagaimana bursa, OJK, dan MUI men-screening satu saham misalnya. Misalnya saham Telkom, itu akan melalui 4 proses sebetulnya. 3 yang lain, tapi yang terakhir 4 ya. Itu kalau melalui proses 3 ini. Pertama, business screening. Bisnisnya tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang antara lain seperti ini. Tidak mengandung unsur ketidakpastian, seperti itu ya. Telkom, oke, lewat gitu ya. Financial screening. Financial screening artinya perusahaan tidak boleh punya hutang lebih banyak dari asetnya. Oke, Telkom lewat gitu ya. Nah, yang terakhir adalah pendapatan non halal, kalaupun ada itu tidak boleh lebih dari 10%. Itu yang disepakati oleh bursa, OJK, dan MUI gitu ya. Jadi, Telkom masuk ketiga-tiganya misalnya. Terus kenapa bisa tiba-tiba dia keluar dari daftar efek syariah? Mungkin ada hutangnya perusahaan bisa berubah ya, tiba-tiba hutangnya meningkat misalnya. Nah, begitu meningkat lebih dari 45% dari aset, dia dikeluarkan dari daftar efek syariah. Jadi betul-betul sangat rigid diatur dan dijaga. Gitu ya. Nah, ini simulasi investasi di reksadana syariah. Pada dasarnya sama dengan di reksadana yang konvensional juga. Intinya, reksadana itu setiap hari ada harganya Bapak Ibu. Harga dari unit penyertaan yang Bapak Ibu beli. Jadi kalau Ibu Bapak invest 1 juta, pada saat beli harga si reksadana yang Ibu beli itu 1.003, maka Bapak dan Ibu akan mendapat 996 unit. Satuannya unit gitu. Nah, unit ini akan tetap sepanjang Bapak Ibu tidak menambah atau tidak menarik. Dia unitnya tetap, tapi harganya bisa naik, bisa turun. Contoh di sini naik jadi 1.120 ya. Berarti uang kita dari 1 juta menjadi 1.116. Kalau setelah dalam kondisi ini Bapak Ibu mau tarik, saya mau ambil lah 116-nya. Pokoknya saya tinggalin gitu ya. Atau diambil semua, kalau ini diambil semua gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu akan mendapat keuntungan sebesar 116. Gitu. Pertanyaannya adalah kalau dia turun ke 900, uang investasi Bapak Ibu akan memang turun dari 1 juta karena 996 unit dikali dengan 900. Tapi apakah membukukan rugi? Tergantung Bapak Ibu menarik atau tidak. Kalau tidak menarik, dia hanya akan tertulis on paper gitu istilahnya. Sama seperti kalau kita beli emas di harga 600 misalnya sekarang, 10 gram. Kita pegang gramnya 10. Selama tidak kita beli lagi atau tidak jual emasnya, gramnya tetap 10 ya. Tapi besok harga emas turun 400. Uang kita kalau kita jual akan turun. Dari yang tadinya modalnya 6 juta, jadi turun gitu ya. Karena harga emasnya jadi turun dari 600 ke 500 misalnya. Apakah kita membukukan rugi? Belum. Karena kan emasnya masih kita pegang. Ini pun unitnya masih kita pegang. Kira-kira begitu ya, pengertian mengenai reksadana itu seperti itu. Nah, mungkin saya cepat aja bicara mengenai resiko. Sebentar. Nah, ini perbedaan antara resiko dengan imbal hasil Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu teman-teman mau imbal hasil yang tinggi, jangan minta resiko yang rendah. Itu tidak ada, ya. Pasti high risk, high return gitu ya. Jangan minta yang high risk tapi low return. Wah, saya juga mau, tapi hati-hati. Itu indikasi bahwa investasi yang memang harus masuk kategori yang kurang tepat, gitu kan, gitu ya. Jadi, game ya Bu ya. Nah, saya nggak nyebut itu Mas Adi. Jadi, kita selalu bilang bahwa imbal hasil itu relevan dengan resikonya gitu. Nah, ini tahapannya nih. Jadi kalau kita mau beli reksadana apa yang harus kita beli? Oh, resiko saya nggak mau terlalu resiko. Yang paling rendah adalah resiko pasar uang. Resiko reksadana pasar uang. Gitu ya. Paling bawah lagi ya tabungan deposito gitu ya. Makin ke atas reksadana apa yang paling tinggi resikonya? Ya reksadana saham. Mungkin kalau ini kan udah campur dengan produk yang lain ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya dia reksadana saja. Nah, ini. Pasar uang itu menempati posisi yang paling rendah resikonya, tapi returnnya memang paling tinggi. Jadi makin ke kanan, makin tinggi resiko, makin tinggi potensi imbal hasil. Tapi bukan jaminan imbal hasilnya pasti besar ya, ini potensi imbal hasil, gitu ya. Jadi bisa kebayang Bapak Ibu, dari sisi resiko, inilah produk reksadana yang harus Bapak Ibu pilih. Kalau pertanyaan, Bu Ayu saya mau masuk, saya masuk reksadana mana nih? Bapak Ibu resikonya gimana? Berani nggak ngambil resiko tinggi? Kalau tinggi monggo, reksadana saham. Gitu ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, buat kapan reksadananya diambil, dibeli? Oh, buat seminggu lagi diambil? Oh, jangan. Semakin beresiko suatu produk, harusnya jangka waktu investasinya makin panjang. Gitu. Karena kita harus mengantisipasi harga yang bergerak naik turun.
Gitu ya, karena emas juga begitu kan, naik turun harganya. Saham udah pasti naik turun ya, Bapak Ibu ketahui. Nah, reksadana pun juga bergerak harganya naik turun. Tergantung jenis produknya. Ada yang naik turunnya kencang seperti reksadana saham, atau ada yang NAB atau harga reksadananya flat aja. Nah, itu mungkin reksadana yang pasar uang. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya langsung di mana sih beli reksadana syariah? Gitu ya. Ini sedikit lagi Mas Ani. Belinya bisa di tempat-tempat ini, bisa di gerai, bisa di bank kasedi, bisa di manajer investasi atau di agen penjual. Saya akan menjawab pertanyaan kalau ada di daerah ini, di pertanyaan sekitar ini, saya lanjut dulu. Nah, kalau di manajer investasi, kalau Bapak Ibu beli manajer investasi, ini adalah informasi dari sekitar 99 manajer investasi, ada 54 sebelah kanan tuh ya, manajer investasi yang mengelola, 54 manajer investasi yang bisa mengelola reksadana syariah. Ada 54, jadi dia punya unit pengelolaan syariah. Dia punya unit syariah khusus. Jadi kalau bank itu kayak unit, kayak UUS-nya, unit usaha syariah. Ada 54 manajer investasi. Jadi artinya di 54 manajer investasi ini dia bisa mengelola reksadana konven, bisa mengelola reksadana syariah. 2. Nah, ada 1 manajer investasi yang full syariah, kanan bawah. Nah, itu Patrian Asset Management itu izinnya adalah sebagai manajer investasi yang full syariah, Bapak Ibu. Jadi kami tidak mengelola yang konvensional. Kenapa gitu ya? Karena kan orang pasti berpikir, jadi skupnya jadi mengecil sekali hanya yang syariah gitu. Dari sisi itu betul, kelihatannya seperti itu. Misalnya contoh saham di bursa ada sekitar hampir 800, tapi daftar efek syariah hanya 365. Jadi pilihan investasi kita kan lebih sedikit ya. Tapi tujuan manajer investasi adalah supaya kita fokus hanya yang di syariah. Seperti bank yang betul-betul di syariah. Karena banyak juga investor yang mungkin dari luar ya, berharap bisa masuk ke Indonesia yang syariah, masuk ke manajer investasi yang juga syariah. Tidak hanya produknya, tapi perusahaannya juga. Gitu. Jadi ini kira-kira menjelaskan sedikit mengenai Patrian Asset Management. Nah, kalau Bapak Ibu berminat untuk beli reksadana di Patrian Asset Management, kami mempunyai sistem reksadana online. Jadi makanya kita jarang seperti di bank ketemu customer service, enggak ya. Kita ketemunya mungkin di bursa pada saat sekolah pasar modal gitu ya, tapi selebihnya adalah online melalui website Patrian Asset Management atau sistem reksadana online kita yang kita sebut namanya PAYOR. PAYOR itu Patrian Online Reksadana gitu ya. Nanti kita bicara mengenai teknisnya monggo. Nah, ini adalah cara beli. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang sempat bisa ya. Cara beli reksadana di Patrian Asset Management itu sangat simpel. Tapi yang perlu dilakukan adalah melakukan registrasi karena Bapak Ibu perlu mendapatkan SID number yang dikeluarkan oleh KSE atau Indonesian Central Securities Depository. Jadi Custodian Central Efek Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya SID, itu nggak bisa invest di reksadana dimanapun. Di manajer investasi yang lain pun nggak bisa. Gitu. Terus pertanyaannya kalau Bapak Ibu sudah punya SID di MI lain, sebetulnya di Patrian Asset Management kita akan menggunakan SID Bapak yang di MI yang lain juga. Sama, karena SID itu cuma satu investor. Tapi Bapak Ibu tetap harus register di sistem kita, karena kami harus lapor ke KSE. KSE ini ada nasabah dengan SID ini ikut investasi melalui kami. Gitu ya, paham ya? Karena sering ada pertanyaan, saya udah punya SID kok harus registrasi lagi ya? Karena registrasi di sistem kita. Gitu ya. Nanti kalau sudah dapat SID, Bapak Ibu sudah bisa langsung beli reksadana kita semudah membeli baju online. Jadi kalau saya nerangin beli baju online nggak perlu terangin panjang lebar gitu ya. Klik beli, transfer, serahkan bukti, keluar konfirmasi, nah itu yang diupload buktinya. Kira-kira itu. Nah mungkin ini flow-nya, Bapak Ibu mungkin familiar gitu ya. Nanti boleh ada pertanyaan lebih lanjut. Nah saat ini, yang terakhir mungkin saat ini Patrian Asset Management punya satu reksadana. Saat ini baru satu punya reksadana. Tadinya kita punya saham, tapi kita terus produknya kita likuidasi. Yang kita maintain sekarang adalah reksadana yang berbasis di pasar uang syariah. Reksadana ini adalah reksadana yang resikonya paling rendah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pemula untuk masuk ke pasar modal bisa masuk ke reksadana pasar uang syariah ini dulu gitu. Karena ini resikonya paling rendah, jadi imbal hasilnya mungkin sedikit di atas deposito dengan ketentuan-ketentuan seperti reksadana yang lain, jadi bisa diambil kapanpun, bisa invest kapanpun, minimal Rp100.000. Gitu. Nah ini sebagai penutup, kalau ada informasi lebih lanjut sebetulnya kita punya website yang bisa dilihat untuk Q&A.
Atau juga kita punya grup ya, grup edukasi via WhatsApp. Nanti mungkin kami juga dibantu oleh Master Academia Club untuk bisa tanya jawab. Dan untuk mungkin juga lewat momen-momen seperti ini. Kira-kira gitu, Mas Hani dan teman-teman mungkin ada pertanyaan, monggo. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Penjelasannya cukup singkat, padat, dan memang cukup jelas ya bagi yang sudah pernah berinvestasi atau pernah mendengar penjelasan tentang manajer investasi ini. Nah, mungkin karena saya dapat informasi bahwa ada yang masih belum punya SID sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu Bu Ayu, untuk SID itu proses approval-nya berapa lama ya Bu? Oke. Kalian untuk menjelaskan, mewakili gitu kan. Oke. Baik, jadi proses pembuatan SID secara teknisnya di kami seperti ini. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan registrasi secara online ya, mengisi data. Sebetulnya kalau di MI lain yang belum pakai sistem, dia ngisi formulir tuh. Ada sekitar berapa lembar gitu ya. Nah, kalau di kita sudah cukup simpel lah. Ada dua slide aja termasuk mengisi kriteria profil kita. Nah, pada saat Bapak Ibu submit data, kami harus melakukan pengecekan ke Dukcapil terlebih dahulu. Jadi data Ibu itu, data Bapak Ibu kita cek dengan Dukcapil. Kami sudah punya koneksi di Dukcapil. Nah, setelah mendapatkan data dari Dukcapil, kami harus mengirimkan data ini ke Custodian Central Effect Indonesia untuk didaftarkan, atau kalau sudah punya SID untuk ditarik SID-nya, gitu. Nah, kami biasanya mengirim data itu dalam bentuk batch. Jadi kita perlu 1 hari untuk mengirim data ke KSE, dan biasanya T+2 itu SID-nya harusnya sudah terbentuk dan dikirim balik ke kami. Nah, kadang-kadang mungkin ada teman-teman yang SID-nya belum udah 2 hari, 3 hari gitu ya. Nah, itu biasanya ada data-data yang belum sesuai dengan either di Dukcapil atau di KSE. Jadi kami harus telusuri mana yang tidak sinkron, kita confirm ke Dukcapil atau kita confirm ke KSE. Karena kadang-kadang data itu nggak sama, karena datanya tuh ada 75 field data yang harus kita review, walaupun secara sistem sudah dibantu, gitu. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi memang proses ID sebenarnya ringkas ketika datanya itu sinkron ya? Betul. Oke. Baik, oke, kepada para peserta, teman-teman, Bapak Ibu, silakan untuk yang ingin bertanya tentang penjelasan ataupun ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Sekarang udah sesi diskusi, silakan untuk ditanyakan, dimanfaatkan sebaik mungkin kesempatannya. Ada yang ingin bertanya? Mas, saya boleh bertanya, Mas? Silakan, Mas Gani. Iya, untuk siapa Bu Ayu? Ya. Bu Ayu, ini kan saya kan mikirnya ke jangka panjang. Waktu itu kan di SPM di Jakarta kan memang sayang banget gitu kan, kenapa yang dana falah harus dilikuidasi gitu kan. Itu dari saya waktu sampai kuliah, pas sekarang saya kerja pengen invest yang lumayan gede, ternyata dilikuidasi dong. Aduh, sayang banget dong. Itu kan mikir saya buat ke depan saya gitu kan. Itu sampai harus tabung kayak gitu kan. Itu pertanyaan saya. Yang kedua, ini kan saya kan pengen yang oke lah, saya ngambil resiko yang ya pokoknya yang resikonya yang besar gitu, karena memang untuk jangka panjang juga. Menurut Ibu, apakah memang harus perlu saya untuk investasi di berbagai reksadana? Kalau saya kan pengennya untuk minimal jangka waktu 20 tahun lah. Apakah harus berbagi di tempat invest? Bagaimana menurut Ibu? Oke. 2 pertanyaan ya, Mas Gani ya. Iya. Pertama mengenai reksadana falah. Jadi dengan sangat menyesal, kami juga menyayangkan terpaksa harus melikuidasi reksadana falah, karena mungkin saya terbuka karena kami sebagai MI harus open transparan informasi. Jadi tidak ada masalah mengenai produknya, tapi memang kami sebagai MI itu harus memiliki minimum dana kelola yang diwajibkan oleh OJK, teman-teman Bapak Ibu. Jadi kami tuh harus mengelola reksadana itu minimal itu nggak boleh kurang dari 10 miliar dalam waktu 3 bulan. Gitu. Itu persyaratan OJK tuh rigid banget gitu. Jadi di sisi lain kami mengelola, di sisi lain kami juga harus mencari investor. Sedangkan investor kan belum tentu mau berkenan masuk. Mungkin Mas Gani salah satu yang sangat ingin gitu ya, tapi kami kan harus mengumpulkan dana. Jadi tidak ada masalah dengan produknya, tapi karena dana kelolanya belum besar, jadi terpaksa kami menutup dulu produknya. Insya Allah tahun ini kita pengen buka lagi reksadana saham lagi dari awal,
Tapi kita juga melihat komitmen investor, appetite seperti apa ke reksadana saham. Apalagi sekarang karena ada COVID ini, indeks bursa sedang koreksi ya. Jadi mungkin sebenarnya good timing gitu ya pada saat harga di bawah gitu. Tapi pihak product development kita lagi review nih, kira-kira kita sudah tepat nggak untuk menerbitkan reksadana saham lagi. Gitu ya Mas Gani ya. Kami juga menyesal sekali terpaksa harus menghentikan mengelola padahal kita lagi semangat-semangat untuk jualan. Iya itu Bu. Pas itu saya udah dapat kerja lagi Bu, pengen Nah, invest itu gede, dia. taunya Iya, mohon doa ya dilikuidasi. Mas Gani ya, mudah-mudahan karena reksadana itu memang karena sifat investasi kolektif itu butuh kerjasama semua gitu loh. Kenapa kami sangat concern mengenai edukasi, itu saya sering ngobrol lah tidak dengan Mas Ani gitu ya di event-event seperti ini karena ini penting masyarakat paham bahwa yang namanya kolektif itu dukungannya harus besar supaya kami bisa terus mengelola gitu ya. Oke, terus pertanyaan kedua mengenai investasi apa yang tepat 20 tahun ke depan. Sebetulnya karena ini jangkanya panjang, Mas Gani boleh ambil investasi yang sebetulnya resikonya agak cukup tinggi boleh gitu. Karena usia juga mungkin masih muda, jadi nggak apa-apa ambil, tapi kalau saya pribadi tetap menyarankan tetap ada diversifikasi resiko. Jadi misalnya gini, saya mau coba masuk saham, Bu Ayu langsung boleh. Ya, tapi sebagian mungkin tetap di reksadana saham. Di saham, reksadana saham, ambillah. Atau sebagai diversifikasi, tetap punya yang reksadana pasar uang. Gitu. Jadi diversifikasi itu perlu minimal Mas Gani punya 2 jenis reksadana deh. Gitu. Saya di manajer investasi, kebetulan Pattern Asset Management hanya punya pasar uang syariah. Jadi kalau Mas Gani misalnya, beli di pasar uang syariah di Pattern Asset Management, terus reksadana saham syariahnya di AMI lain, monggo. Karena memang kami sebagai pengelola investasi gitu ya saya juga sebagai penasihat keuangan financial planner gitu sangat menyarankan Mas punya diversifikasi. Kebetulan karena Pattern Asset Management baru punya 1 reksadana, silakan diversifikasi ke produk yang lain, tapi tentunya dengan proses yang sama ya, produknya dilihat, historicalnya dilihat gitu. Saya pribadi untuk 20 tahun ke depan saya masuk ke reksadana saham langsung dan saya diversifikasi dengan reksadana pasar uang. Karena menurut saya tetap ada resiko, saya menargetkan diri sendiri nih dari 100% dana investasi saya spare 20% itu tetap masuk ke reksadana pasar uang atau produk-produk yang likuiditasnya lebih besar. Reksadana saham juga besar, bisa dicairkan kapan saja. Cuman kan kalau pada saat harganya turun kan kita nggak bisa sayang untuk cairkan kan. Jadi saya tetap porsikan 20% di reksadana yang pasar uang. Karena reksadana pasar uang syariah itu boleh dibilang mirip di atas deposito, jadi dari sisi likuiditas lebih tinggi dibanding reksadana saham. Kira-kira begitu Mas Gani. Tapi keputusan tetap di Mas Gani. Oke, terima kasih ya Ibu. Ya. Oke, siap. Selanjutnya silakan ada yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang masih belum paham tentang investasi reksadananya. Oke, ada yang bertanya? Pak Bambang, apakah ingin bertanya? Sudah terwakili tadi. Oke, siap. Saya cuma satu lagi itu butuh berapa lama setelah kita berinvest untuk mendapatkan laporan berapa NAP yang kita dapat. Kadang saya menunggu informasinya, informasi kita melakukan transfer itu bisa sampai 3 hari gitu. Oke. Dan bikin kita ragu apakah benar saya sudah masuk apa belum gitu. Oke, baik. Saya langsung jawab, Pak Bambang. Baik. Saya menjelaskan prosedur pembelian reksadana ya Pak Bambang ya. Nanti kita bicara antara prosedur dengan aplikasinya gitu ya. Nah, proses beli reksadana di Pattern Asset Management sama dengan di MI yang lain, yang offline maupun online seperti kami gitu ya. Hanya bedanya kalau di MI lain, kalau pembelian itu harus mengisi yang namanya form pembelian reksadana. Kalau di kita tinggal masuk ke POR dan klik beli seperti di screen ini gitu ya. Lalu yang kedua, isi formulir tetap dilakukan di MI, biasanya slip pembelian, di kita input, gitu ya. Nah, setelah melakukan klik confirm, itu artinya instruksi beli sudah diserahkan kepada MI, gitu ya, kepada kami, atau kalau di MI lain, formnya diserahkan. Itu artinya klik confirm pembelian. Nah, setelah itu, Bapak Ibu harus mentransfer dana, gitu, mentransfer dana ke rekening penampungan. Kalau di MI lain, rekening penampungannya biasanya 1,
Tapi manual harus dicek satu-satu. Nah, kalau di kita, Bapak Ibu akan memiliki nomor virtual account sendiri-sendiri sesuai dengan nama produk dan nama investor. Jadi contoh saya di sini hide nama virtual account saya adalah ini gitu ya. Ini tidak sama dengan yang lain gitu ya. Jadi memudahkan sistem untuk membaca karena kita semuanya by sistem otomatis. Nah, begitu Bapak Ibu mengklik submit, itu dan data akan masuk ke transaksi di Payor itu masuk ke transaksi by proses, masuk ke proses ya. Nah, saya perlu menjelaskan gini Bapak, reksadana itu setiap hari dihitung oleh Bank Kasedi itu setiap akhir pasar, istilahnya setelah bursa tutup di atas jam 4. Jadi harga si reksadana atau NAB itu baru terbentuk setelah jam 4 sore, di atas jam 4 sore gitu. Jadi kalau Bapak Ibu membeli hari ini, itu ada cut off time-nya sampai jam 1, pesan beli gitu ya, yang tadi confirm itu pesan beli, saya mau beli reksadana seharga 100.000, ini uangnya tolong belikan. Itu jam 1 kita terima, itu akan kita proses hari yang sama dan mendapatkan NAB yang akan muncul sore hari. Gitu. Makanya di Payor itu akan muncul NAB-nya baru keesokan harinya. Kita naikkan upload di Payor-nya gitu. Jadi pada saat keesokan harinya atau T+1, transaksi Bapak akan lari ke kolom berhasil di paling kanan ini. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini transaksinya adalah transaksi kemarin. Informasinya di Payor baru pagi. Kita jadwalkan biasanya tim kita di Pattern Asset Management itu jam 10 sudah naikin data semua gitu, karena datanya gelondongan lah dari Kasedi. Nah, ini konfirmasi ini sebetulnya adalah kita berdasarkan data dari Bank Kasedi, Pak, gitu. Nah, kewajiban Bank Kasedi adalah mengirimkan konfirmasi transaksi ini ke email Bapak Ibu. Secara prosedur mereka boleh mengirimkan sampai maksimal T+10, Pak. Itu aturan OJK, Pak. Jadi makanya memang kadang-kadang belum terima gitu ya. Nah, kami sebetulnya sebagai MI kalau mendengar laporan begitu justru senang, Pak, karena kami bisa teruskan ke Bank Kasedi. Kenapa nasabah kami belum terima nih? Karena yang wajib memberikan laporan itu Bank Kasedi. Kalau kami di Payor. Nah, nanti fungsinya adalah kalau Bapak sudah terima laporan dari Kasedi, cocokkan dengan Payor. Cocok atau tidak gitu. Jadi mohon maaf Pak, memang secara prosedur T+10 masih diizinkan Bank Kasedi punya waktu untuk mengirim. Jadi kadang-kadang ada yang T+1 udah terima email, ada yang T+3 gitu ya, tapi mereka memang sepanjang T+10 mereka tidak melanggar ketentuan. Jadi saya suka minta sama Bapak-Bapak, Ibu investor, kalau lebih dari T+10 tolong confirm ke kami justru, kami yang akan follow up ke Kasedi. Kira-kira gitu Pak. Jadi NAB-nya tetap hari yang sama setiap transaksi sebelum jam 1. Kalau dilaksanakan setelah jam 1, misalnya sore hari Bapak baru beli gitu ya, itu akan diproses besok lagi. Gitu Pak. Mudah-mudahan menjawab. Iya, menjawab, cuman mempertanyakan. Iya, baik Pak. Kira-kira prosedurnya gitu ya Pak. Iya. Kalau boleh satu lagi, Ya, silakan. Ya. Kadang saya agak kesulitan pas pengen invest, tapi di rekening saya yang tercatat nggak ada dananya, saya punya di rekening lain yang nggak tercatat gitu. Gimana untuk mengatasi itu? Oke, baik. Yang perlu Bapak lakukan adalah Bapak mengupdate profil Bapak, Pak. Jadi Bapak masuk ke Payor, nanti di dashboard itu ada pilihan kanan ya Pak ya, ini di chart ini kan ada dashboard nih. Pilih nanti profil Anda. Maksudnya itu bukan atas nama saya sendiri, jadi atas nama itu yang jadi. Mohon maaf Pak, saya mungkin tidak menjelaskan di awal. Jadi setiap investasi di reksadana itu hanya boleh ditransfer dari rekening pemilik reksadana, Pak. Mohon maaf Pak. Jadi itu ketentuan yang kita tidak boleh langgar Pak. Jadi memang harus dari rekening Bapak sendiri untuk masuk ke rekening reksadana Bapak Pak. Gitu. Kalau itu saya tidak bisa bantu, Pak. Mohon maaf, Pak. Karena OJK, itu aturan di OJK. Di MI manapun begitu, Pak. Di MI manapun. Kecuali di agen penjual. Kita misalnya punya agen penjual dengan perbankan, gitu ya. Tapi syaratnya tetap sama. Bapak punya rekening di agen penjual itu, gitu loh. Jadi memang ujung-ujungnya tetap harus dari rekening Bapak. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Berarti kalau boleh saran Pak Bambang,
mungkin dipindahkan dananya dulu ke rekening Pak Bambang, baru masuk ke Nah, PAM-nya gitu. saya mau menyarankan itu tapi Mas Ani aja yang ngomong ya. Nah, ini Bu, saya melanjutkan ada pertanyaan dari kolom chat. Ya. Pertanyaannya, apakah PAM ke depannya bisa dibeli dengan OVO, Dana, atau payment yang lainnya nih Bu, selain transfer bank? Oke, baik. Jadi saat ini sebetulnya Veteran Asset Management sudah bekerja sama dengan 2 perusahaan payment ya. Saya langsung sebut saja karena ini bukan promosi tapi memang kerjasama. Kita sudah kerjasama dengan OVO dan Link aja, gitu. Jadi pembayaran tadi yang transfer tadi, kalau di sini kan saya dari BCA nih ya, dari rekening BCA itu bisa dari OVO atau dari Link aja, gitu. Karena kami sudah ada kerjasama. Pertanyaannya adalah misalnya, kenapa tidak yang perusahaan payment yang lain yang kerja sama-sama kita gitu ya? Karena gini, Ibu Bapak, OJK itu mempersyaratkan kalau kami menggunakan perusahaan yang payment, pada saat dana Ibu didebet dari wallet Bapak Ibu, itu yang masuk ke rekening virtual account, itu harus tercantum nama Bapak Ibu tetap. Nah, perusahaan payment itu harus bisa memunculkan nama Ibu, Bapak, di virtual account reksadananya. Kalau nggak bisa, kami nanti kena sama OJK, karena syaratnya harus dari rekening Bapak Ibu. Nah, kedua perusahaan payment ini sudah mampu melakukan itu, dan yang kedua, mereka mampu transfer ke virtual account Bapak Ibu. Karena ada perusahaan payment yang lain nggak bisa transfer ke virtual account. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi dengan OVO maling aja kita sudah bisa, Mas Hani, tapi mungkin di POR-nya kita belum ada kolom ya, jadi masih renggang. Gak apa-apa, itu salah satu diklik aja, karena kalau misalnya dari OVO kita bisa lihat, oh ini dari rekening Bapak Ibu, dari wallet Bapak Ibu sendiri gitu. Oke, berarti mekanismenya tetap dengan virtual account yang muncul dari POR ya Bu ya? Betul. Transfernya tetap ke virtual account yang muncul di POR. Oke, jadi memang hanya rekening tujuannya, tapi rekening pengirim boleh dari OVO atau Link aja. Ya. Iya. Karena mereka yang bisa munculin namanya. Siap. Baik, seperti itu jawabannya Mas Adi ya. Ini pertanyaan dari Mas Adi tadi. Yep. Baik, selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Silakan dimanfaatkan. Kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi. Silakan untuk dimanfaatkan ya. Oh. Ya, silakan dengan Bu Haryani ya. Silakan Bu Haryani. Iya. Untuk pemula itu Ibu harusnya masuk di reksadana yang mana? Terus pembayarannya itu bagaimana? Oke. Ibu Haryani, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau boleh menyarankan untuk pemula yang baru masuk ke pasar modal, masuklah ke reksadana pasar uang syariah. Kebetulan Veteran Asset Management memang saat ini yang dijaga adalah reksadana pasar uang syariah. Karena kami paham banyak investor kita yang baru mulai masuk ke pasar modal. Jadi belilah reksadana pasar uang syariah karena harganya si reksadana ini cenderung stabil, tidak terlalu naik turun seperti reksadana saham. Karena isinya bukan saham, tapi instrumen-instrumen pasar uang syariah. Apa sih instrumen pasar uang syariah itu? Kayak obligasi syariah yang pendek-pendek waktunya, bahkan masuk ke deposito syariah. Gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara transfernya? Nah, ini mungkin di screen ini bisa kelihatan ya Ibu Haryani, bagaimana cara membeli gitu ya. Silakan masuk ke POR. Sebetulnya mungkin kalau Ibu mau lebih detail, nanti Mas Ani mungkin bisa bantu ya. Karena prosedur pembelian, prosedur pendaftaran kita ada di website kita. Atau mungkin kalau mau visit Instagram kita, itu ada videonya bagaimana melakukan registrasi Bu Haryani. Jadi proses 2. Kalau pemula pertama kali prosesnya 2. Registrasi dulu sampai dapat SID. Tadi sudah sempat ditanyakan maksimal ya T+2 mestinya sudah keluar. Setelah itu langsung proses beli seperti screen yang tampil di sini. Jadi klik beli, transfer ke rekening virtual, upload bukti transfer, confirm, selesai. Gitu. Oke. Itu apa? Tambah ininya minimal berapa bulan sekali, Bu? Tambah dananya. Baik, reksadana itu seperti layaknya menabung, Bu Haryani. Jadi Ibu boleh nambah nabung kapan saja, narik juga kapan saja. Jadi seperti tabungan. Jadi misalnya, tapi minimal harus 100.000. Jadi minimal hari ini 100.000, besok 100.000, seminggu lagi 100.000 boleh. Tidak ada batasan harus bulan sekali kah? Lebih dari 100.000 boleh gitu. Dan menarik pun boleh minimal 100.000. Tapi khusus untuk penarikan yang mesti dijaga
yang mungkin saya harus infokan adalah seperti tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, Bapak Ibu pastikan pada saat narik harganya itu sudah lebih tinggi dibanding pada saat harga Bapak Ibu beli. Gitu. Semua informasinya ada di PEOR. Saya waktu itu beli harga berapa sih ada di PEOR semua. Jadi kalau misalnya Ibu mau jual, misalnya, wah saya beli ternyata harganya di 986, ada datanya, nggak usah dihafal Bu, di PEOR ada. Terus kalau sekarang kira-kira udah di atas 1.000, mau jual, nah itu berarti Ibu akan melakukan transaksi jual dengan potensi keuntungan, gitu. Saya hanya mengingatkan waspada pada saat penarikan harganya harus di atas. Kadang-kadang ada investor yang pengen jual aja, ternyata reksadana saham lagi turun gitu kan, gitu ya. Tapi kalau reksadana pasar uang, sekarang Paitren Asset Management kelola, kecenderungannya lebih stabil sih. Makasih Ibu. Sama. Boleh satu lagi? Monggo Pak. Pak Bambang. Kalau boleh tanya itu efektifnya, jadi kapan kita bisa narik lebih efektif? Jadi kemungkinan turunnya invest kita itu nggak ada gitu. Jadi pasti kita mendapatkan keuntungan gitu. Kira-kira efektifnya berapa bulan atau berapa tahun baru kita tarik sebagian atau seluruhnya? Oke. Ini pertanyaan yang pertanyaan yang sering diajukan dan memang paling susah jawabnya, Pak. Karena kami sendiri tidak tahu kapan untungnya gitu ya, tapi aslinya tadi Bapak pakai kalimat kira-kira gitu ya. Terus kalau mungkin saya bicara mengenai reksadana saham dulu ya, Pak. Saat ini kami nggak punya tapi ya. Saat ini bursa sedang koreksi, Pak. Jadi kalau Bapak tanya, kapan sih waktu yang tepat untuk kira-kira beli reksadana saham gitu ya, atau saham langsung? Ya sekarang nih waktu yang tepat nih Pak, lagi di bawah harganya. Gitu. Tapi apakah Bapak kalau investasi di saham kan harus jangka panjang? Bapak siapkah untuk menginvestasi jangka panjang? Atau mau kalau sahamnya naik jual, itu namanya trading Pak. Gitu. Nah kalau di reksadana, pertanyaannya adalah, sebetulnya kalau investasi reksadana seperti menabung Pak. Bapak belinya bertahap. Karena nilai investasi di reksadana itu hanya 100.000. Kebetulan kami memang tidak punya reksadana saham saat ini ya, mudah-mudahan dalam waktu 1-2 bulan ini kita bisa punya reksadana. Ini saat yang tepat buat masuk ke reksadana saham sebetulnya, mengkumulatif investasi. Jadi harganya pas di bawah. Gitu. Kalau kapan nariknya adalah pada saat tujuan keuangan Bapak perlu, misalnya Bapak mau tujuan keuangan 2 tahun lagi gitu. Nah sudah menjelang ke 2 tahun nyampe, nah itu waktunya Bapak harus coba realisasi. Gitu. Kalau ditanya kapan ya Pak, karena kan tergantung dari tujuan keuangan Bapak. Atau kalau misalnya investasi nih untuk 5 tahun gitu. Tiba-tiba nih Pak, ini pernah terjadi sama saya. Saya investasi nih, tapi investasi alokasinya bukan alokasi buat pensiun, bukan buat pendidikan anak, bukan Pak. Itu adalah uang hura-hura. Ya, saya punya pos hura-hura Pak, gitu. Jadi saya punya uang yang lebih dari uang belanja, uang gitu ya. Saya taruh di reksadana, itu pos hura-hura. Jadi suatu saat saya boleh ambil kalau saya pengen beli sesuatu buat pribadi gitu Pak. Nah itu namanya pos hura-hura gitu ya. Tapi saya taruh di reksadana saham Pak gitu. Nah untuk jangka waktu panjang gitu ya. Itu boleh tapi jangan banyak-banyak Pak. Harus punya tujuan keuangan. Nah, pada saat ternyata jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, investasi sudah naik, tiba-tiba saya perlu sesuatu emergency, saya bisa tarik Pak. Gitu. Jadi clue-nya adalah tariklah investasi pada saat hasil investasi Bapak memang sedang ada gain-nya. Terus kalau pertanyaan Bapak lanjutan, loh gimana